Ya, jadi semakin tinggi orangnya, semakin panjang bayangannya gitu ya. Ini konsep kesebangunan sih, konsep kesebangunan. Ya, tinggi badan. Ini coba praktekkan langsung di tempat ya. Sangat-sangat. Ya sudahlah. Jadi tinggi badan sama tinggi bayangan itu bakal sebanding gitu, sebangun. Bukan bakal sebanding ya. Semakin besar tinggi badan, semakin besar tinggi bayangan. Terus penamaan sisi segitiga siku-siku. Oh, sisi depan yang tadi berada di depan sudut. Berada di depan sudut. Sisi samping berada di samping sudut. Sisi miring, kalau sisi miring tuh selalu tetap gitu. Tidak bergantung sudutnya. Kan kalau sisi depan bergantung sudutnya ya. Ya, kalau sudutnya di sini, depannya di sini. Kalau sudutnya di sini, ya jadi sisi depan, sisi samping itu bergantung sudutnya. Kalau sudutnya di sini, ini jadi depan. Ini jadi samping. Ya kan? Tapi kalau sisinya di sini, beda lagi. Ini jadi depan, ini jadi samping. Jadi sisi depan dan sisi samping itu bergantung pada sudutnya. Sesuai namanya aja, depan dari theta. Samping dari theta. Nih, sampingnya kan ada dua ya? Samping yang ini apa samping yang ini? Jawabannya samping yang ini. Jadi ingat aja nih, sisi miring selalu tetap ya, sisi miring. Jadi penamaan ya, penamaan. Di sini sisi miring selalu apa ya? Selalu tetap gitu. Udah pasti itu selalu tetap, tidak bergantung pada sudut theta. Atau enggak sisi miring itu kan sisi yang tidak saling tegak gitu loh, yang tidak tegak, yang tidak saling tegak lurus. Itu aja sih. Bukan sisi yang tidak saling tegak lurus ya. Bukan sisi yang saling tegak lurus. Jadi kan sisi yang tegak lurus ada dua ya. Ada dua, kan ada dua ya. Bukan dua sisi yang bahasanya gimana ya? Ya udahlah ya. Intinya ada dua sisi yang saling tegak lurus. Kalau sisi miring itu yang lainnya gitu. Gitu. Oke, ada yang live. Susi kenapa cabut? Tadi bisa masuk. Oke, lanjut ya. Jadi sisi miring itu selalu sama gitu ya. Karena kan kadang-kadang miring sama samping kayak kelihatan mirip ya. Pokoknya miring itu yang nggak membentuk tegak lurus ya. Nggak membentuk tegak lurus sama dua sisi lainnya. Oke, itu penamaan. Kemudian yang kayak gini kan. Dari sini mana sisi miringnya? Ini sisi miring nih. Tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga. Y depan, X samping, Z miring. Ini, Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Sisi depan adalah M, di samping. Hah? Ngasal nih Putri ngerjainnya nih. Sisi depan itu N. Sisi samping M. Sisi miring O. Berarti dia cuma salah di sini doang ya. Gitu. Nah, sekarang jenis perbandingan trigonometri. Nah, jenis perbandingan trigonometri ada tan theta. Yang tadi udah jelasin. Pada contoh yang kalian kerjakan tan 30 sama dengan 0,57. Oke, ini perhitungan pakai kalkulator ya. Pokoknya tan, terus dua jenis perbandingan trigonometri lainnya yaitu sinus dan kosinus. Apakah kalian dapat mencari nilai perbandingan tan 70 derajat? Jelaskan mengapa. Jawabannya tidak. Ini jawabannya tidak. Kenapa tidak bisa?
Karena tidak membentuk siku-siku. Kalau membentuk siku-siku, nah baru bisa dihitung perbandingan tannya. Ya. Jadi untuk soal ini nilai atau nilai perbandingan atau ya nilai perbandingan tan 70 derajat tidak bisa dicari karena karena segitiganya atau sebenarnya karena kita nggak tahu tingginya sih. Kalau kita tahu tingginya ya, kalau dikasih tahu tingginya berapa, kita bisa tahu. Jangan di sini deh. Kalau kita dikasih tahu tingginya ya, nah tinggi itu kan yang menyebabkan dia tegak lurus, ya nggak? Yang menyebabkan dia tegak lurus kan, ya nggak? Ya. Nah, tidak bisa dicari karena tidak ada tingginya gitu. Tingginya. Atau mungkin apa ya? Tidak bisa dicari karena tidak ada tingginya atau tidak ada segitiga siku-siku. Siku-siku yang pokoknya kita nggak bisa buat suatu segitiga siku-siku lah ya. Tidak bisa membuat suatu segitiga siku-siku. Karena kan kalau trigonometri itu harus bisa bikin segitiga siku-siku baru cari perbandingannya. Gitu. Bagilah tugas dengan temanmu membuat tiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 40 derajat. Pastikan ukuran ketiga segitiga tersebut berbeda-beda. Membuat tiga segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya sebesar 40 derajat. Ya jadi gini ya. Kalau segitiga siku-siku kan pasti memuat 90 derajat ya enggak? Ya. Jadi nomor 2 ini sebenarnya kayak membuktikan kalau segitiga sebangun ini. Membuat segitiga sebangun sebenarnya. Ya, jadi kan sebenarnya segitiga siku-siku masih ada suara? Sorry. Ini nggak ada suaranya. Tes. Join audio dulu. Ini nggak ada suaranya. Sorry. Jessica. Ada, Kak. Susi belum join audio. Join audio dulu. Join audio dulu. Oke. Ya, jadi ini kan segitiga siku-siku kan adalah segitiga yang punya sudut punya sudut 90 derajat gitu kan. Ya. Dan segitiga itu kan punya 3 sudut, ya enggak? Ya, segitiga punya 3 sudut. Segitiga punya 3 sudut dan 3 sisi gitu ya. Kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang punya sudut 90 derajat. Di sini mau buat salah satu sudutnya 90 derajat. Ya. Kalau segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 90 derajat, 40 derajat, sorry. 40 derajat. Berarti sudut yang lainnya bernilai berapa? Kalau kan segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 40 derajat. Berarti kan di sini udah ada pasangan sudutnya ada 40 derajat. Ada mungkin 90 derajat dulu. Iya, 50 derajat benar. Nah, satu lagi berapa gitu kan? Nah, jadi sebenarnya ini udah informasi yang jelas gitu. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 40 derajat.
Jelas banget gitu kan. Segitiga yang sudutnya 90 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat gitu ya. Gitu. Terus, ya berarti kan kita bisa membuat segitiga ya. Segitiga yang kayak gitu. Kuncinya ya, kita bikin dulu aja ya sudut 40 derajat. Kita bikin, ya jadi cukup aja, cukup buat 2 sinar garis yang membentuk, bukan sinar garis ya, 2 ruas garis aja ya, ruas atau segmen garis yang membentuk sudut, sinar aja deh, sinar, nanti kita stop ya. Sinar garis yang membentuk sudut 40 derajat. Jadi kayak gini, draw. Jadi 40 derajat misalkan kayak gini ya. Jadi kita mungkin satu fix datar aja ya, yang datar dulu gini misalnya. Cukup buat sinar aja sebenarnya, sinar 40 derajat. Nah, misalkan ini 40 derajat kayak gini ya. Misalkan gitu ya, misalnya. Ya terus kita, ini kan udah 40 derajat ya. Udah 40 derajat. Udah 40 derajat. Ya kalau mau buat segitiga siku-siku ya tinggal disiku-sikuin aja. Ya. Tinggal disiku-sikuin aja. Misalkan ini. Udah dapat segitiga pertama. Atau enggak segitiga yang ini juga sama kan? Nah, 90 derajat. Nah, ini kesebangunan ini. Gitu. Jadi gitu aja cara membangunnya. Pastikan ukuran ketiga tersebut berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tandai sudut siku-siku dengan 40 derajat sertai nama tiap sisinya. Jadi intinya misalkan sudut yang 40 derajat ini misalkan di sini nama titiknya A misalnya. Ini B. Ini C misalnya, gitu aja. Atau enggak segitiga kedua A AB B aksen misalnya, AB aksen C aksen gitu. Atau segitiga berbeda yang lainnya, ini B double prime, B double aksen, dan C double aksen gitu doang. Terus cari nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40 derajat. Nah, ya ini gampang banget ya. Perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40 derajat apa? Perbandingan sisi depan dan samping dari sudut 40 derajat apa? Adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping dari sudut 40 derajat adalah desa gitu ya? Iya, desa adalah sin Oh, derajat. Jadi kalau segitiga sebangun itu perbandingannya selalu sama, ya. Ya, maksudnya lebih jauh lagi ya kesimpulannya, segitiga sebangun, ya, segitiga apa? Setiap segitiga sebangun perbandingan sisinya sama. Kan tadi ingat lagi ya, kalau trigonometri itu kan perbandingan sisi ya, sinus, kosinus, tangen itu kan perbandingan sisi. Setiap segitiga sebangun perbandingan sisinya selalu sama gitu. Jadi kalau ada segitiga siku-siku perbandingannya misalnya sisinya 1:2:3, terus kalau dibuat yang sebangun yang lebih besar lagi perbandingannya tetap sama, ya. Jadi ini kata kuncinya nih, perbandingan sisinya selalu sama. Setiap segitiga sebangun perbandingan sisinya selalu sama. Oke. Terus misalkan carilah tan 40 derajat menggunakan salah satu.
salah satu segitiga yang sudah dibuat. Ya sebenarnya bisa semua, bisa macam-macam sih. Ya cara mencarinya tan 40 derajat. Kalau dari gambar ini apa? Salah satu segitiganya, misalkan tan itu kan depan, ya sin itu kan oke, sin per cos ya. Sin itu depan bagi miring, depan bagi samping. Depannya sisi BC, sampingnya sisi AC gitu. Atau enggak kita bisa tulis B aksen C aksen ya, boleh juga dikalikan A C aksen gitu. Atau enggak boleh juga bisa tulis segitiga yang paling gede depannya apa? B aksen, B double aksen, C double aksen, A C double aksen. Ya benar. Gitu. Ya, jadi jelas banget ya. Jadi tan itu kan depan, bentar. Kenapa itu keluar masuk mulu ya? Depan dibagi samping. Nah, jadi perbandingan dua sisi yang tegak lurus ya. Depan, ya B aksen C aksen dibagi AC aksen. Depan bagi samping gitu. Ingat, kita bisa menghitung nilai sin kostan kalau bisa membentuk segitiga siku-siku. Kalau dalam kasus ini ya. Gitu. Oke. Diskusikan temanmu, apakah jawaban nomor 2 dan 3 setiap dari kalian sama? Nomor 2, kenapa selalu sama? Nomor 2 nomor 3 paling ya, nomor 3 dan 4 maksudnya ya. Kenapa nomor 3 dan 4 selalu sama? Ya karena kesebangunan. Ya. Jadi kenapa ini perbandingan depan dan samping sama? Jawabannya sin 40 derajat, ya. Ya karena ini segitiga sebangun. Terus juga kenapa nilai tan 40 derajat selalu sama? Ya iyalah tanpa ini kan udah nilai fix ya. Udah nilai fix ya. Buat apa dipertanyakan? Ya selalu sama. Oke. Gitu. Jadi trigonometri. Nah, terus kegunaan perbandingan trigonometri. Jadi trigonometri ini berguna buat ya kalau kita tahu sudut ya kalau kita tahu sudut ya kita bisa tahu ini tinggi kita tahu sudut nih ya, tahu sudut. Tahu nilai perbandingannya nih ya. Kita tahu nilai perbandingan ini dan ini. Maka kita kalau di matematika itu emang gitu sih kerjaannya. Salah satu informasi dihilangkan. Ya, jadi ini kan yang diketahui ya, diketahui. Nih, kalau di gambar ini ya, nih aku mungkin crop lagi ya. Jadi kalau matematika gitu, rata-rata. Jadi diketahui, ini kan diketahui apa? Tan theta sama dengan 114/200 ya enggak? Ini kan tan theta kan? Perbandingan tan theta kan ini, ya. Jadi nilai perbandingan tan theta adalah perbandingan antara sisi depannya itu adalah sisi depan adalah tinggi orang ya, mungkin lihat di gambar di samping ya. Tinggi orang dengan panjang bayangan gitu. Atau enggak ya kita bisa kodein aja tinggi orangnya itu misalkan depan gitu ya. Depan. Panjang bayangannya jadi ya sisi depan, sorry ya sisi depan.
Dan panjang bayangnya dari sisi samping. Ya, karena kan tan theta ya, depan bagi samping. Nah, di sini kan diketahui ya. Diketahui. Pasti kalau soal itu diketahui tan theta-nya sama dengan 114 cm bagi 200 cm. Kan cm-nya cancel, jadi 114/200 yang diketahui ini. Terus dari soal juga kita tahu ini tan theta-nya misalkan 100. Ini kan tan theta ya. Ya, tan theta. Misalkan ini tan itu kan depan bagi samping 148 dibagi misalkan X misalnya. Di mana dengan X panjang bayangan dari, kita sebut ini remaja ya, dari remaja gitu sih. Atau enggak yang kedua, bisa juga dia nanyain tinggi guru, tinggi orang dewasa. Misalkan ini Y dibagi, kan depan ya, misalkan Y ini tinggi badan nih ya. Y dibagi 305 gitu. Bisa soal matematika gitu. Dan Y tinggi badan orang dewasa, gitu aja. Matematika itu pasti diketahui, terus informasi satunya dihilangkan, biasanya gitu. Nah, disuruh tantangan kita mencari X sama Y, ya gampang. Ini aja sebanding. Ini kan tinggal dikali silang gitu ya, dikali silang 114X sama dengan 200 kali 148 gitu ya. Nanti dapat X-nya. Ini juga sama, dikali 305-nya dikalikan ke sini, nanti dapat hasilnya. Ya. Dengan mudah didapatkan nilai X dan Y. Matematika begitu aja sebenarnya. Nah, ya kan? Ketika gambar di halaman sebelumnya adalah segitiga sebangun ya. Ini segitiga sebangun nih kata dasarnya ya, kata kuncinya ya. Sehingga bisa ditulis pokoknya tinggi badan dibagi panjang bayangan tuh hasilnya konstan gitu ya. Hasilnya konstan yaitu tan theta. Karena kan tan theta nilainya selalu tetap ya. Tan theta ini nilainya nggak pernah berubah. Ya, nilainya tetap. Nilainya tetap ya. Makanya ini akan selalu konstan ya. Nah, ini nanti diperoleh lah dapat hasilnya. Begitu. Oke. Nah, ini juga sama ya. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun. Ya, jadi ini kedua gambar ini adalah segitiga sebangun. Kedua segitiga ini sebangun. Dan tan theta adalah 0,47. Maksudnya apa 0,47? Jadi tan itu apa? Depan bagi samping, ya. Ya, tan itu. Jadi ini tan theta di sini aja ya. Tan theta sama dengan tulisin aja deh. Tulis aja nih, tulis. Ya, mungkin latihan nomor 1 kan tadi udah ya. Oke. Nah, gini ya. Kan tadi tan theta sama dengan 0,47. Ya, sama dengan 0,47. Artinya apa? Artinya ya mudah aja. Tan itu apa? Depan bagi samping. Sama dengan 0,47. Nah, kalau untuk segitiga ABC,
Kalau segitiga ABC, depannya apa? Depannya B, ya. Depannya B dibagi C, nah, sama dengan 0,47. Atau enggak kita bisa tulis juga yang untuk segitiga DEF, depannya apa? Depannya adalah E dibagi F, sama dengan 0,47. Jadi yang diketahui itu ya informasinya. Terus di sini diketahui B12. Ya. Diketahui, lihat soal di samping aja ya. Diketahui sisi B-nya 12. Diketahui sisi B 12. Jadi soal yang A diketahui B sama dengan 12 cm. Ditanya C. Ya udah kan kalau dari informasi ini kan maknanya B sama dengan, ya, karena B per C sama dengan 0,47, ya, maka B sama dengan 0,47 dikali 0,47 kali C. Sorry, yang ditanya C ya. Kali silang dulu ya. Maka B sama dengan 0,47 C, ya. Kemudian C hasilnya adalah B dibagi 0,47. Ya udah, mudah aja. Sehingga sini C sama dengan 12 cm dibagi, atau enggak sebenarnya satuan terakhir gak apa-apa sih, tapi ya udahlah ya. Ya udah, 12 cm bagi 0,47 berapa? Susah. Ya ini nggak apa-apa, tulis aja hasilnya ini. 12 per 0,47 cm. Atau 47-nya dibagi 47 per 100 juga boleh. 47 per 100 kan ini. Berarti kan dikali kebalikan ya. 12 dikali 100 per 47. Ya. Ingat ya sifat kalau misalkan dia kalau misalkan dibagi seper gitu, jadi kebalikannya perkaliannya. Sama dengan 1200 per 47 cm. Nah, oke, ini udah hasilnya udah cukup sederhana. Oke. Atau enggak sebenarnya dikalikan 100 per 100 aja ya? Oke. Boleh juga dikalikan 100 per 100 hasilnya ini. B, diketahui segitiga FDE mempunyai ukuran sepertiga dari segitiga CAB. Hitunglah panjang sisi C dan sisi F. Oh, ya udah. Ya, karena ya ini ya, segitiga FDE mempunyai ukuran sepertiga dari segitiga CAB. Ya, karena kok sepertiga ya? Bentar. Ini ambigu soalnya ya. Sepertiga itu maksudnya luasnya, ya, sepertiga dari luas. Jadi ini perbandingan luasnya atau perbandingan sisinya. Ukuran ya, ukuran berarti luas dong ya, kalau di logikakan ya. Logikanya luas ya. Ini emang ambigu sih. Ukuran itu maksudnya, ya kan kadang-kadang apa ya, kadang-kadang ukuran itu dilihat dari luas, kadang-kadang dilihat dari sisi gitu. Misalkan nih ya, kalau gue bilang ya, ini contoh aja ya. Contoh, kalau ada persegi ukurannya 2 kali 2, luasnya kan 4 ya. Ya kan? Ada persegi ukurannya 2 kali 2, luasnya 4 ya enggak? Sedangkan kalau misalkan sisinya kita kalikan 3, sisinya 3 kali lipat,
Hasilnya 36, 9 kali lipat ya. Jadi luasnya 9 kali lipat. Tapi sisinya 3 kali lipat doang gitu kan. Jadi ada hubungan kuadratik gitu. Jadi luas itu biasanya luas itu kuadrat dari sisi biasanya hubungannya ya. Jadi luas itu kuadrat dari sisi. Makanya kalau di hubungan kalau SMP kan dulu belajar skala gitu ya. Skala misalkan suatu denah gitu, suatu peta ukuran persegi lah, kayak persegi panjang ya, berapa kali berapa. Terus sisinya diperpanjang. Terus skalanya berapa gitu kan? Itu kan skala. Jadi dibagi suatu bilangan kuadrat gitu. Tapi kayaknya untuk mempermudah perhitungan ya. Kan ini kan diketahui C ya. C. Ya mungkin kita coba sisi ya. Ini emang ambigu kan, kayak ukurannya ukuran apa ya? Nggak ada contoh soal ya. Waduh, seru nih. Nggak ada contoh ya. Ya ini ukurannya berdasarkan luas apa berdasarkan sisi ya. Jadi perbandingan ukurannya berdasarkan ya mungkin pertama perbandingan ukuran berdasarkan sisi. Kalau berdasarkan sisi mudah aja sih. Kalau perbandingan ukuran berdasarkan sisi berarti maknanya segitiga FDE kan kita mau cari panjang sisi C dan F. Sedangkan C udah diketahui, berarti kita mau cari F ya. Berarti FDE kan F itu kan panjang dari sisi FDE ya, sepertiga dari di sini F sebangun sama C. Nah, berarti sama dengan sepertiga dikali ini. 1.200 bagi 3, 4.000 per 47. Tapi kalau perbandingannya berdasarkan luas, berarti di sini sepertiga. Jadi luas itu kan sepertiga, berarti sisinya diakarin. Berarti F-nya itu 1 bagi akar 3 dari C. Sama dengan 1 per akar 3 dari ini. Coba deh, hasilnya bilangan bulat, lebih bulat yang mana ya? Kita coba cek dulu ya. Cek. 14,7. Nggak ada yang bulat. Udahlah. Sekitar 14,74. Kalau ini sekitar 8,5. Ya ini aprox ya, jadi mendekati. 8,51 cm. Mungkin sekalian ini deh. 25,53. 25,53. Kita sampai 20-40 aja ya. 100. Nggak apa-apa deh. Oke. Nggak ada yang bulat ya. Nggak membantu ya. Kalau ada yang bulat, biasanya kita bisa tahu nih, dia tuh maunya berdasarkan luas apa sisi gitu loh. Kalau gue mikirnya gitu ya. Kalau misalkan hasilnya luas, misalkan hasilnya bilangan bulat, oh berarti maksudnya itu perbandingan luas. Kalau perbandingan sisi, hasilnya bulat, oh itu perbandingan sisi. Ternyata nggak kedua-duanya. Ya sudah. Oke. Ntar, dari mana? Oh ini. Udah itu doang.
Diketahui tan A sisi depan 1/4. Gambarkan sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi samping. Ya ini nggak terlalu sulit. Kok cari panjang X sih? X-nya apa? Labil aneh. Ini mah gampang banget. Pokoknya bikin sisi depannya 1, sampingnya 4, udah gitu aja kan. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut dalam sentimeter. Ya udah, 1 cm bagi 4 cm. Sangat mudah. Ya mungkin kalau mau sedikit repot ya 2/8 juga boleh, 2/8. Intinya sebangun ya. Intinya sebangun. Ya udah cukup ini 1. Ini 1 cm. Ini 4 cm. Kan depan bagi samping kan saling tegak lurus ya. Jadi kita buat dulu aja yang saling tegak lurusnya. Nah, ini adalah 4 cm. Begitu, sangat mudah bukan? Dan itu adalah sudut A. Oh, berarti kasih nama ini A. Itu misalnya. Oh ya, sisi sampingnya, sisi miringnya sekalian kali ya. Akar dari, kalau Pitagoras kan 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, 16 tambah 1, 17. Bonus ya, ini sekalian belajar Pitagoras. Oke. Ya mungkin dikasih sudutnya ini ya. Nah, sudutnya ini nih. Sip. Cari panjang X. Nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Oh ini. Oh ternyata yang ini coy. Yang ini ternyata. Oh di sini kita mau cari panjang X. Sangat mudah sekali. Cari panjang X. Oh ini gampang sih. Coba latihan deh. Siapa? Jessica. Coba cari panjang X. Hasilnya hasilnya apa gitu? Kerjain coba yang A dulu deh, yang A coba. Bisa nggak dapat X? Jadi kalau kamu lupa, ini aja. Ini kan 62 derajat. 62. Atau enggak hasil ya kita contoh dulu deh, nanti kamu kerjain yang lain ya. Jadi kamu harus mikir dulu ini pakai perbandingan apa ya? Ya jadi mikir dulu. Ini harus pakai perbandingan apa ya? Apa ya? Sin atau cos atau tan gitu dulu. Analisis pendahuluan. Karena dari sudut ya, dari sudut yang diketahui ya, karena dari sudut yang diberikan ya, karena dari sudut yang diberikan kita tahu apa gitu dari sudut yang diberikan, dari sudut yang diberikan, jangan ya, dari sudut yang diberikan kita tahu sisi depan dan yang ditanyakan sisi samping, dan yang ditanyakan sisi samping. Kalau dari yang A ya. Maka ya perbandingan antara samping dan depan atau depan dan samping apa? Tan kan ya? Ya kan? Maka perbandingan yang dipakai adalah tan. Gitu aja. Nanti yang B juga sama. Ya ini sebenarnya nih, nggak usah nulisnya jangan kayak gini ya. Langsung jawab aja sebenarnya. Berarti ini cuman analisis pendahuluan ya. Analisis pendahuluan. Nah, berarti ini pekerjaannya adalah ya untuk soal A, soal A. Nah, berarti untuk A kita pakai tan kan? Tan apa? Tan sudut
Ya, ini kan 62 derajat ya. Oh, lihat di sini aja ya. Ya, lihat sini ya, sorry. Ini kenapa harus bolak-balik ya? Ini kalau 2 tab. Tan dari 62 derajat sama dengan berapa? Sama dengan apa, Jess? Biar 2 arah. Nanti Jessica-nya tidur. Halo, Jess. 22,7 per X ya. Betul. Per X. Ya udah. Sebenarnya kamu nggak perlu hitung tan 62 derajat sih. Cuman kalau mau dihitung ya udahlah ya. Ini kan ini kan bukan sudut istimewa ya. Ya, jadi kasih keterangan ya. Kalau bukan sudut istimewa dan nggak boleh pakai kalkulator, ya udah tulis aja. Tulis saja originalnya ya, yang orinya. Gak usah cari penghampirannya. Ya, berarti dari sini diperoleh kali silang X tan 62 derajat sama dengan 22,7. Sehingga X sama dengan 22,7 dibagi tan 62 derajat. Udah, ini hasilnya udah benar. Ya, lebih jauh lagi bisa dihitung sih sebenarnya. 22,7 dibagi tan 62 derajat. Hasilnya 12,07. Misalkan 2 angka belakang koma. Gitu. Oh ya, X-nya 12,07. Oke, jelas. Oke ya. Coba yang B, latihan. Gimana coba? Boleh pakai kalkulator, coba yang B. Berapa nilai X-nya? Ini kira-kira pakai apa? Pakai sinus kan ya? Sinus lagi, sorry. Pakai apa? Sin kostan. Kalau yang B. Ayo, yang B pakai sin apa? Kos apa tan? Ayo. Ngerti? Pakai sin apa kos apa tan nih yang B? Sorry, biasanya bisanya sampai sini doang. Sedih. Gimana? Pakai sin kos apa tan ini? Yang kalau yang B? Bingung? Kalau bingung bilang aja bingung, nggak apa-apa. Bingung, Kak. Iya, jadi ini ada justru ini enak banget ya. Ada 2 pilihan sudut. Kalau kamu bingung pilih yang mana, salah satu aja pilih sudutnya. Ya, jadi pertama tinjau dulu sudutnya ya. Dari sudut yang diberikan, kita dikasih tahu apa? Dikasih tahu sisi miringnya kah? Sisi depannya kah? Sisi sampingnya kah? Gitu. Kalau kita misalkan tinjau ya, jadi mungkin ini ada dua cara pengerjaan ya. Pertama kita tinjau yang 18 derajat. Misalkan ya. Kan yang diketahui 3, yang ditanyakan X. Nah, berarti kita harus cari sesuatu yang menghubungkan ini dan ini. 3 dan X ini. Nah, 18 itu tannya apa? Tan dari 18 derajat. Gitu jadinya. Jadi, pertama kamu fokus satu sudut dulu. Fokus satu sudut, terus fokus satu sudut ya. Baru tinggal dipilih ininya sin, kos, apa tan. Tergantung yang diketahui dan ditanyakan. Gitu ya. Nah, ini yang diketahui dan ditanyakan itu depan dan samping. Ya, depan dan samping ya. Tan itu apa? Depan bagi samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah X. Oke? Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa memperoleh apa? X dikali tan 18 derajat
sama dengan 3. Ya. Sehingga X sama dengan 3 dibagi tan 18 derajat. Oke? Ya udah, ini hasilnya beres. Kalau mau dihitung pakai kalkulator silakan. Nggak masalah. Ini degree. Ini nggak apa-apa ya, aku tulis pangkat 0 biar kelihatan derajat. Nah, dia ada hasil eksaknya ya. Ini hasil eksak. 3 akar 5 tambah 2 akar 5. Tapi desimalnya 9,23. Nah, kita juga bisa memakai ya. Kita juga bisa memakai atau kita juga bisa meninjau apa? Meninjau dari sudut yang lain, yaitu sudut 72 derajat. Sama. Ya. Kita juga bisa meninjau dari 72 derajat. Nah, ini juga sama. Yang diketahui dari 72 derajat ini kan, yang ditanya sampingnya. Yang diketahui samping, yang ditanyakan yang depan. Ya udah, berarti kan hubungan depan dan samping adalah tangen. Ya. Sehingga tan dari 72 derajat adalah berapa? Tan 72 derajat. Berapa tan 72? Tan depan bagi samping ya. Depannya berapa? X. X, betul. Iya benar, depannya. Persis yang berhadapan gitu, depan. Kalau samping 3. 3. Nah, di sini kan mudah kan, kita bisa memperoleh X sama dengan 3 dikalikan tan dari 72 derajat. Hasilnya harus sama nih, sama yang ini. Apakah sama? Nah, ini kita membuktikan ya. Pembuktian. Bentar. Hasilnya benarkah? Benarkah? Wih. Ini kurang ini ya. 9,23. Jawabannya sama, 9,23. Gitu. Coba aja cek sebelumnya. 3 bagi 18 derajat, 9,23. 2330. 23305. Ini juga sama, 23305. Gitu. Jadi kita justru enak. Kita ada 2 pilihan gitu ya. Oke, jelas? Jelas. Nah, sebagai latihan nih, coba biar kamu mencoba cari nilai X. Ini tan semua sih. Ya udahlah. Coba yang ini, coba dapat X-nya coba. Kalau udah selesai, tulis jawabannya di kolom chat. Aku tunggu. Kita 15 menit lagi beres lah. Coba latihan, cari nilai X-nya. Sampai 27. Ya. Oke, ditunggu. 27. Kecepatan. 28. Sok. 28. Silakan dicoba. Kalau udah beres langsung tulis di chat aja ya. Hasil akhirnya aja, hasil akhirnya. Berapa nilai X? Nih, bisa pakai tan 32 atau tan 58. Sok, coba. Kan bentar lagi mau ujian. Oke. Ditunggu 1,5 menit lagi. Udah, Kak. Coba. Kok cepet sih? Coba hasil. Ya udahlah, bener lah. Benar. Pengennya sih hasil akhirnya ya.
Bisa nggak? Kamu bisa nggak ngitung kalkulator tan 58 derajat? Bentar, Jadi 18 bagi tan 58 derajat. Tapi udah benar sih. Oke, udah benar. Ya, jadi ya sekalian nunggu. Jadi kalau untuk yang C kita tinjau. Gua sih lebih enaknya tinjau 32 ya. Sama aja sih. Ini cara lain aja ya. Jadi kamu coba hitung 18 bagi tan 58. Apakah hasilnya sama dengan perhitungan saya? Tan 32 derajat adalah X dibagi 18. Sehingga X sama dengan 18 dikali tan 32. Sekarang kita hitung 18 tan 32 derajat. Sekalian ini sih, nggak tahu ya, ujiannya pakai kalkulator nggak ya? Kayaknya nggak ya. Kayaknya nggak boleh pakai kalkulator ya. Dapat nggak? 18 bagi tan 58. Coba hitung. Boleh pakai kalkulator saintifik. Kalkulator dagang nggak bisa ya, kalkulator warung. Soalnya dia nggak punya sin kostan. Bisakah sekalian ini memakai kalkulator? Justru kalau nggak bisa pakai kalkulator ya bahaya. Maksudnya 11,24. Cek. Anjay. Tapi jawabannya bukan 11,24, 11,25 kalau pembulatan ya. Karena kan sebelahnya 4, 7. 7 dibulatkan ke atas, 11,25. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi yang namanya pembulatan ya, kan itu lebih dekat ke 5 ya. Lebih dekat ke 25 daripada ke 27. Ya. 11,25. Atau mungkin kalau mau tulis lebih akurat lagi, boleh gitu. Sip. Mantap. Kita lanjut. Ya, makanya ini sisi depan, sisi miring, sisi samping itu berdasarkan sudut ya, berdasarkan sudut. Jadi kalau ini 60 derajat, depannya hijau. Sampingnya biru, miringnya merah. Ini depannya biru, sampingnya hijau, miringnya merah. Sama ya, miringnya selalu merah ya. Karena miring itu selalu sama. Ini miringnya, ini masih miring juga nih. Oh, cuman dia nanya, depannya 30 derajat. Depannya 30 derajat, ya biru. Depannya 60 derajat, ya hijau. Sampingnya 30 derajat, hijau. Bagian keempat, apakah sisi depan sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena sudutnya berbeda. Sama juga yang B, samping sudut. Jadi kalau sisi depan dari dua sudut berbeda, beda. Sisi samping dari dua sudut berbeda, beda. Tapi kalau sisi miring, selalu sama. Nah, ini penting nih. Ya. Sisi miring selalu sama ya. Sisi miring selalu sama. Gambarkan dua segitiga yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Wah, aduh, soalnya gini-gini aja ya. Yang terakhir aja ya, 4. Ya pokoknya ini dibikin aja. Sisi depannya 4 cm. Jadi kita bikin gampangnya kalau yang soal 4 ya. Cukup gambar aja. Kan tan ya. Tan depan. Jadi depannya 4 cm. Jadi kita bayangin dulu A-nya di sini ya. Depannya 4 cm, sampingnya 3 cm. Nah, ini adalah sudut
kurang panjang dikit ya. Ini adalah panjang sudut ya ini, sorry. Nah, ini 4. 4, ini 3. Ini adalah sudut A. Gitu. A, B, C. Nah, ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 5. Jelas banget. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarin. Apakah ada lebih dari 2 segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Ya ada dong. Segitiga sebangunnya. Misalkan ini. Nah, gini. Ada. Misalkan ini 2. Ini 1,5. Ada kan? Ada. Gitu. Namanya segitiga sebangun, gitu ya. Oke. Jawabannya ada. Seorang ahli perencanaan kota perlu membangun jalanan dari titik B ke A. Cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Ya. Oh, ini segitiga siku-siku. Bentar. Oh, ini pakai Pitagoras ya. Pakai Pitagoras ya. Emang soal cerita itu emang momok sebenarnya ya. Momok. Sebenarnya nanyanya itu doang. Cuman susah ini. Jadi yang soal A ya, cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Berarti dia nanya X ya. Ya, ini pakai ini aja. Ini kan siku-siku ya. Siku-siku kan. Karena ini kan 180 derajat. Ini 90 derajat. Berarti ini 90 derajat. Ya pakai jelas banget ini ya. Yang A itu. Lihat dari samping aja ya. Mau cari ini nih. Ya udah kalau yang A ya. Menurut teorema Pitagoras. Ya berarti X sama dengan akar dari miring 1162 kuadrat dikurangi 814 kuadrat. Oke, paham nggak kenapa bisa gini? Meter. Gitu. Udah, ini pakai Pitagoras aja. Kemudian, cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A, perbandingan titik C ke A, dengan jarak titik C ke B. Ya, jarak dari titik C ke A banding dengan jarak titik C ke B. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Sangat membantu ya, terima kasih. Ya, ini jelas banget ya. Ya, ini pokoknya nanti dapat hasilnya ya, Atau enggak, coba kita hitung deh. Coba kita hitung. Jangan deh nanti. Ya, pokoknya nanti dapat lah ya. Kalau yang ini, perbandingan C ke A, C per A dibanding dengan CA dibanding CB, CA ini depan. Dia maunya sinus ya, perbandingan sinus. Berarti CA ini harus jadi depan. CA ini harus jadi depan. BC jadi miring, depan bagi miring sinus. Ya. Ini berarti pokoknya CA ini harus jadi depan, C minus jadi miring. Sedangkan CB itu udah selalu miring kan ya? Selalu miring kan? Nah, berarti CA berapa? 814 dibandingkan 1162 sama dengan sinus dari
Sinus dari apa? Coba sinus dari apa? Kan depan, bagi miring. Sinus dari A, B, atau C? C nggak mungkin sih. B kan? Iya nggak? Dari B. Nih, dari B nih. Karena ini depannya CA banding CB. Gitu. Berarti ini sama dengan sin dari B. Gitu. Oke, jelas? Selanjutnya, cari nilai perbandingan antara titik A ke B dibandingkan dengan C ke B. Kosinus, maunya dalam bentuk kosinus. Kosinus itu adalah samping bagi miring, ya. Terus AB berapa? AB tadi udah dapat ya. AB-nya X tadi udah dapat. X dibandingkan dengan CB. CB-nya 1162. Nah, di sini X-nya harus menjadi samping. X-nya harus menjadi samping. Sampingnya dari apa? Ini. Ya, berarti masih cos B. Gitu. Oke, jelas? Kemudian, cari nilai jika segitiga ABC dan ADC sebangun, cari panjang CD. Jika panjang ABC ini kan ABC ya, ABC. Panjang ABC dan ADC sebangun, ya, sebangun, maka panjang cari panjang dari CD. Nah, masalahnya ya, sudutnya tuh harus saling bersesuaian gitu. Ya. Jadi kuncinya ya kalau mau cari kesebangunan, ya mungkin ini soal terakhir ya. Kuncinya, kunci dalam menentukan perbandingan dua segitiga sebangun adalah dengan apa ya, ya mencari sudut yang apa, sudutnya kan harus sama semua ya. Ya, jadi dua segitiga sebangun dalam kurung besar sudutnya sama semua dengan mencari sudut yang sesuai gitu. Sudut yang besar sudut yang bersesuaian gitu. Nah, gimana? Jadi gini. Ini kita misalkan ya. Misalkan ini kan sudutnya 90 derajat ya. Ya enggak? 90 derajat. Sorry, dari sini aja deh, dari sini aja. Ini kan 90 derajat. Berarti ini kita misalkan sudut theta nih. Misalkan sudut theta. Ini sudutnya berapa? Ini berapa sudutnya? Berapa? Bisa ngerti? Ingat, kan jumlah sudut segitiga kan 180 derajat ya. Oke? Ya. Jadi kita misalkan ini apa ya? Misalkan ini alfa ya. Jangan deh, ini aja. Misalkan ini pi.
Nah, berarti kan ini 9 kan karena jumlah sudut segitiga 180 derajat, berarti kan siku-siku ya, siku-siku ditambah theta ditambah ini hasilnya berapa? 180 derajat ya. Ya enggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, berarti kan ini kita kurangi 90 derajat ya. 90 derajat ini cancel, berarti 90 derajat sama dengan theta tambah pi. Oke? Berarti pi-nya jadi 90 derajat kurang theta. 90 derajat kurang theta. Nah, ini jadi 90 derajat kurang theta nih. Oke. Sip. Terus ini jadi ini apa? Ini apa nih? Ini berapa ini? Ini berapa? Kan ini totalnya 90 derajat. Ini udah dari 90 min theta. Ini berapa? Bisa nggak? Ini berapa? Ini adalah theta. Oke. Karena kan theta ditambah pi ya. Theta tambah 90 min theta ya 90. Nah, dengan hal yang sama, ini kan 90 theta. Nah, ini adalah pi yang tadi, pi yang tadi. Nah, berarti di sini kecocokannya gimana? Jadi kita bikin nama segitiga yang berdasarkan sudutnya. Misalkan ABC ya, kita tulis ABC. Untuk segitiga ABC ya. Segitiga ABC itu sebangun dengan ABC sebangun dengan A-nya berapa? 90 derajat. Berarti untuk segitiga ADC kita mulai dari yang sudut 90 derajat. Karena yang ABC A-nya 90 derajat. A. Oke. Terus B-nya sudut pi. Sudut ini nih. Sudut pi. Nah, ini sama cocoknya sama yang C. Berarti AC ya sisanya D kan. Maknanya apa? Ini maknanya A per B, A per C itu hasilnya sama. BC banding CD hasilnya sama gitu. Terus AC banding AD hasilnya sama gitu. Jadi bacanya harus bersesuaian gitu ya. Kalau AB banding AC hasilnya sama. AC banding AD hasilnya sama gitu. Ya udah. Karena ABC itu sebangunnya sama ACD, jadi kita tuh mengurutkannya juga berdasarkan besar sudut ya. Nama titik sudah diurutkan berdasarkan besar sudut. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau cari panjang CD, ya, kita mau cari panjang CD ya. Kita mau cari panjang CD. Ya. Mau dicari panjang CD. Berarti CD, ya lihat CD kaitannya dengan BC. CD kaitannya dengan BC. Berarti CD dibandingkan dengan BC. Oke. CD dibandingkan dengan BC dibandingkan dengan BC sama dengan sesuatu yang di ACD. Sesuatu di ACD yang kita tahu apa? AC ya.
Ya enggak? Oke, jadi CD banding BC sama dengan AC banding AB. Oke. Jadi gitu manfaatkan kesebangunan. Oke. Sehingga CD sama dengan AC per, atau enggak boleh diganti angka-angka juga boleh sih. CD-nya kan nggak tahu ya. BC-nya berapa? BC-nya 1162 sama dengan AC-nya 814 banding AB. AB-nya tadi X ya. X. Kayaknya kita harus hitung X dulu ya. Hitung X. Hitung X hasilnya adalah, waduh, nggak bagus angkanya. 829. Kok aneh ya? Soal gini kok angkanya jelek gitu ya. 829 aja ya. 829,2, itu 829 aja ya. Oke. Ya udah, sebenarnya ini masalah menghitung aja sih. X lah ya. Sama dengan 814 dibandingkan 829 tadi berdasarkan perhitungan. Sehingga di sini CD sama dengan 814 per 829 dikali 1162. Nah, inilah hasilnya CD. Ya, jadi perbandingan segitiga siku-siku ya. Harus hati-hati ya. Pokoknya intinya mencari pasangan sudut yang sama aja. Ya. Pasangan sudut yang sama. Jadi yang A sama yang A kan tadi sama ya. A sama A bersesuaian. Terus B sama C juga bersesuaian. Jadi tinjaunya setiap segitiga sebangun, terus cari sudut yang bersesuaian. Jadi kita bisa hitung AC banding AD itu sama dengan BC banding CD dan sebagainya. Begitu. Jadi hasil akhirnya adalah berapa? 1140. 41. Oke. Oke, mungkin buat hari ini cukup sekian. Ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Telat. Nggak ada, Kak. Ya, cukup jelas ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti catatannya aku share aja. Aku share di apa namanya? Nanti aku taruh di ini aja, di drive. Aku sebenarnya udah nge-share drive bahan kita. Nanti aku share di situ aja ya. Buat hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan via grup. Oh ya, sebelum itu aku dipaksa buat dokum ya, dokum akhir. Boleh kalau berkenan Jessica on cam sebentar Bentar, Kak. buat dokum. Tahu nih bukti saya. Gue nggak tahu udah di kelompok belajar lain seramai ini kah? Nggak tahu sih. Oke, BTW Jessica itu dari SMA Palembang ya? Iya, Nah, tahu ini dari Natalia Kalosa ya? iya. Aku Yang adeknya. tahu. Apa? Adeknya. Bercanda? Benar kan? Serius? Iya. Kakaknya di mana? Oh ya di sini ya? Nih. Oh alah. Ya udah deh, ntar screenshot dulu ya. Gisela juga Palembang ya? Iya, sekelas kami. Ya udah. Oke, kita dokum dulu.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, cukup sekian buat tutor hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Jessica sudah datang ya. Boleh meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitas. Terima kasih Jessica. Kasih Kak. Poin ya. 1, 2, 3.